Ini mau nyapu teman-teman. Biar nggak tumben nggak ngemil nih, ngemil dong. Kenyang. Sekarang udah dikontrol. Tadi udah makan satu baris ini. Nih, alhamdulillah. Ini nyediain buat Pak Yudi nih buat. Ininya juga agak ini teman-teman. Biasanya kalau ada di depan Umi ada makanan terus nggak berhenti. Ini saya lihat dari tadi ya. Umi artinya ada perubahan lah. Udah diatur pola makan segala ya. Nah, pengen saya seperti ini teman-teman. Jadi ketika Bang Diman suatu saat nanti saya doain lah ya Bang Diman ya punya suatu yayasan lah. Saya juga pengen seperti itu teman-teman, ada yayasan tapi ketika merawat ya ODGJ seperti ini harus sampai tuntas lah. Nah, sekarang minimal ada perubahan. Buat Pak Yudi nih. Oke lah, untuk Pak Yudi cita-citanya emang bagus ya, untuk pengen memiliki yayasan dan menampung ODGJ ya. Intinya orang yang terlantar atau ODGJ keluarga yang tidak mampu seperti itu Pak ya. Cuman titip pesan Diman, kalau seandainya pengen memiliki yayasan itu visi misinya kita harus jelas ya. Kalau cuman untuk menampung aja bukan apa-apa ya, sama aja gitu tuh. Apalagi kan tahapannya itu nggak ada. Intinya visi misinya harus jelas lah, konsepnya harus jelas seperti apa. Yang penting kan kuncinya untuk kesembuhan. Kalau untuk ditampung ya ujung-ujungnya nggak sembuh ya sama aja bohong. Itu akan menjadi beban negara juga dan beban keluarga juga. Tambahan Pak Diman. Jadi teman-teman pengen saya betul tadi visi misi ya. Dan arahnya mau seperti apa, endingnya mau bagaimana, dan perlu juga ada kerjasama Pak Diman dengan dinas kesehatan, dinas sosial minimal ketika harus dievakuasi ke rumah sakit jiwa Pak Diman ya, ketika ketidakmampuan karena keterbatasan tidak ada obat dan penanganan dokter jiwanya tidak ada, kita perlu juga kerjasama dengan dinas sosial, misalnya pembikinan BPJS, terus konsultasi dengan dokter jiwa. Kayak contoh saya kan tidak hanya sekedar ke puskesmas Pak Diman, bahkan dari pihak puskesmas pun kadang Pak Yudi coba dibawa ke poli jiwa di RSUD Banten, karena ternyata di RSUD provinsi juga ada poli jiwa ya. Ibu Debis pernah bawa kemarin. Jadi Diman dapat kabar dari dinas sosial yang ada di Kabupaten Serang. Insya Allah 3 tahun ke depan di Provinsi Banten ini akan ada yang namanya rumah sakit jiwa. Alhamdulillah. Itu padahal cita-cita saya loh. Ya. Saya pengen ya minta ke sana lah teman-teman yang kompeten ya Pak Diman. Sekarang lagi dipikir Pak. Di mana tuh? Di daerah Serang. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya mimpi saya agar punya rumah sakit jiwa di Provinsi Banten mendekati terkabul ya, karena kalau di Jakarta sudah ada, Jawa Barat sudah ada, Jawa ada, di Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada, tapi memang di Banten belum ada. Kalau di Pulau Jawa itu yang belum ada emang di Banten. Di Banten ya. Makanya kita untuk di Provinsi Banten itu berdomisili di Banten, kita dirujuknya kalau nggak di Bogor, kalau nggak di Grogol. Jakarta. Itu. Kalau di Jawa Tengah kan ada di Magelang. Di Surabaya ada. Jadi banyak lah, kalau daerah Jawa juga udah alhamdulillah setiap provinsi itu ada. Sebenarnya emang udah seharusnya Pak, udah seharusnya. Ya kayak Pak Diman contoh konten seperti ini kemarin saya lihat yang di Pelawat ya, di Ciruas Serang, beliau bagus teman-teman. Jadi melibatkan aparatur desa setempat, RT RW, bahkan melibatkan dinas juga ya Pak, dinas sosial, dinas kesehatan. Berangkat dari desa, kecamatan, sama langsung ke dinas sosial. Alhamdulillah semuanya welcome, semuanya ikut membantu, bahkan Insya Allah tinggal kalau nggak salah hari Senin ya. Hari Senin kita minta rujukan dari pihak puskesmas langsung dibawa ke Grogol. Alhamdulillah. Sebenarnya kemarin juga di Mkeska ya udah bisa sebenarnya. Ya. Cuman kan kita kemarin koordinasi sama pihak puskesmas juga, masih pihak puskesmas masih mengakui Pak. Mama nggak ikut berarti, saya ngikutin. Jadi nggak nanya. Jadi seperti itu teman-teman. Artinya saya juga berharap sekali Pak Diman kita punya yayasan lah, karena saya dengan Pak Diman tempat tinggalnya juga jauh, hampir berapa kilo kita 60 ya 40-50 kilo dari saya ke rumah Pak Diman. Kalau mungkin di tempat sini ada ya, di tempat saya juga ada, mungkin
sedikit meringankan inilah ya beban masyarakat. Karena saya lihat sekarang ini apa kenaikan ODGJ ya apa namanya prosentasinya semakin tinggi nih, meningkat. Karena apa? Faktornya faktor ekonomi ada. Karena ya pemerintah juga kan terlalu banyak urusannya teman-teman. Iya. Jadi untuk urusan ODGJ itu maaf bukan gak dipikirkan sama pemerintah ya, tapi mungkin masih banyak yang lebih penting bagi pemerintah. Tapi bagi kita kejiwaan manusia itu sangat penting, itu nomor satu bagi kita karena kesehatannya Pak ya. Iya betul. Dan memang ya selalu bilang Pak Diman, saya ingat itu bahwa ODGJ itu bukan aib, sama seperti sakit biasa Pak Diman. Hanya yang terserang kejiwaan. Tapi kalau intinya ya sama aja kayak sakit biasa juga. Dan kita memanusiakan manusia itu slogan itu ya, karena keterbatasan mereka dan edukasi ke masyarakat untuk penanganannya juga agak kurang Pak Diman. Terus terang ya, karena di sekitar saya pun ada Pak Udin tuh, bapaknya Yudi itu kan ODGJ, tapi dia kadang ingat kumat, tapi sebenarnya kalau ditangani serius dengan yang kita punya yang peduli lah, sebenarnya bisa sembuh total sih. Iya benar. Ya, Umbia tahu nggak Pak Yudi ngobrol apa? Obat. Obat. Oh, jadi obat ya, Umbia perlu obat ya. Ya, Nah, supaya sembuh. ya kan Umbia. Pak Yudi katanya mau bikin yayasan. Ntar Umbiat tinggal di yayasan, mau? Enggak. Yayasan Pak Yudi. Ya, Yayasan Pak Yudi mana tuh buat Umbia mau nggak? Ubi udah sembuh ya. Kenapa sih kayak yang trauma ya Umbia ke yayasan? Ada apa sih? Karena kayaknya di rumah sakit itu. Karena emang ya seperti itu Pak. Iya. Udah kayak kemarin di rumah sakit ya. Ini juga kita masih menunggu nih perkembangan dari Omba ya, karena kan banyak juga itu sebenarnya Pak dimentitip ke jangan kakinya, kakinya. Gini nih kayak Pak Yudi. Kakinya kayak biasa. Dimentitip ke yayasan karena rekomendasi dari teman-teman juga, dari keluarga juga. Dimentitip di sini sebenarnya di sini itu sama Diman bener-bener dikasih obat. Dua-duanya dikasih obat. Bahkan jujur aja sampai Diman pun bener-bener kayak nggak bisa kemana-mana gitu kan, bener-bener ngontrol anak Karena itu. ngurus mereka ngerawat. Berhubung banyak rekomendasi dari teman-teman bawa ke sini lah, bawa ke situ lah, makanya Diman cari yang terbaik. Kenapa Diman ambil tindakan untuk dibawa ke Yayasan Pulih Jiwa? Karena di sana udah terbukti ada 2 ODGJ yang dibawa sama Bang Ego. Dan sembuh. Itu sembuh Pak dua-duanya. Total, Yang satu dipasung kalau nggak salah berapa tahun ya. Begitu pulang dari Yayasan Pulih Jiwa itu sembuh. Yang kedua yang kemarin tuh Bu Irma itu dibawa ke sana, itu dari Cianjur Pak. Sembuh juga dua-duanya, makanya banyak yang rekomendasiin kita bawa ke sana. Dan mudah-mudahan nih pulang dari sana itu sembuh gitu. Ya memang saya tetap komunikasi dengan Pak Diman terkait apa Omba juga Pak Diman ya. Kalau Muhari kan alhamdulillah udah baik, udah bagus. Ibunya juga sebenarnya ibu itu kalau saya lihat itu sebenarnya pulih juga, cuman karena anak-anaknya jauh. Pak, kemarin nelpon nangis-nangis nanyain Omba supaya dibawa pulang. Iya. Sebenarnya Diman gak tega di situ, cuman demi kesembuhan anak-anaknya, ya makanya Diman tetap di fokus awal aja demi kesembuhan anaknya, kita pisahkan juga. Bukan karena kita nggak sayang sama ibunya. Iya. Yang di Pulih Jiwa itu katanya pakai BPJS juga ya? Pakai BPJS. Ya, artinya obatnya ada. Berarti resmi dong itu. Resmi. Kalau di sana makanya Diman cari yang resmi. Banyak juga yang bilang katanya titip. Diman, kamu kenapa yang bener dong intinya? nggak mau ya kayak gitu. Tutupin. Oh, Bang Ego, ada Bang Ego nggak? Oh iya, telepon dulu ya. Yang bener gitu duduk. Nggak boleh kan? Mau dibawa ke Bang Ego? Jangan. Makanya jangan gitu ke ya. Jadi ternyata kondisi Ombia sekarang Ombah ya. Ombah sudah dipulih jiwa, ditangani di yayasan apa pulih kembali ya, pulih jiwa ya. Itu yang rekomendasi dari Bang Ego. Memang ternyata minta pulang terus sih ke Pak Diman, tapi biarlah itu berproses. Ya, karena emang di sana aturannya untuk 1 bulan Pak. Bulan baru. Kita ikutin aja peraturan dari Yayasan Pulih Jiwa. Mudah-mudahan dalam 1 bulan itu ada perkembangan. Tapi kalau seandainya begitu langsung pulih, ya itu bisa langsung pulang. Tapi kalau seandainya belum benar-benar pulih, ya itu bisa lanjut Pak. Itu baru berapa minggu sini? Kesini baru 2 mingguan ya? Ya 2 mingguan.